Kemana kau akan membawaku? Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Melayunesia atau Indonesia? Menurut Tuan, apakah nama tanah ini, Tuan Cokro? Bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Tidak ada yang salah dengan gagasan-gagasan yang datang ke tanah ini. Yang bahaya adalah cara-cara kekerasan untuk menjelaskannya. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan kalian bersatu. Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Hanya ada satu cara untuk berhijrah. Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, dan semurni murni tauhid. Halo semuanya. Kami kelompok Syarikat Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Syarikat Islam. Dari awal organisasi ini terbentuk sampai dengan apa sih tujuan organisasi ini dibentuk? Mohon disimak baik-baik ya. Soalnya nanti di akhir maka ada pertanyaan yang harus dijawab bareng-bareng. Selamat menyaksikan. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh seorang pedagang batik asal Surakarta, yaitu Haji Saman Hudi. Pada tanggal 16 Oktober 1905, Sarekat Dagang Islam dikenal sebagai organisasi massa pertama. Berisikan para pedagang batik pribumi dan Arab di Surakarta yang menentang pemerintah kolonial karena memberi kebebasan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi di Nusantara. Tahun 1909, Haji Samanhudi bertemu dengan Haji Omar Said Cokroaminoto, yaitu seorang pelopor pers di tanah air yang juga memiliki organisasi Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Mereka kemudian menggabungkan kedua organisasi tersebut dan melebur menjadi Sarekat Dagang Islam. Cokroaminoto ditunjuk sebagai Ketua SDI Cabang Surabaya sekaligus ditugaskan untuk mengenalkan Sarekat Dagang Islam melalui surat kabar Medan Priyaji. Setelah Cokroaminoto bergabung, beliau menyarankan agar kata dagang dihapuskan dalam nama Serikat Dagang Islam, sehingga hanya menjadi Syarikat Islam. Tujuannya, agar organisasi Syarikat Islam tidak hanya berfokus pada perekonomian, tetapi juga hal lain seperti politik. Setelah informasi mengenai Sarekat Islam tersebar luas di Nusantara, Kongres Sarekat Islam pertama diadakan di Surabaya Pada tanggal 26 Januari 1913. Hasil dari Kongres Sarekat Islam di Surabaya adalah memilih Haji Samanhudi sebagai Ketua Sarekat Islam dan HOS Cokroaminoto sebagai Ketua Muda. Cokroaminoto menyatakan bahwa SI bukan organisasi politik. Tujuan Sarekat Islam: mengembangkan jiwa dagang dan hidup sesuai perintah agama. Bagi pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, membantu anggota-anggota yang mengalami permasalahan dalam usaha. Dan juga pengajaran dan seluruh usaha yang meningkatkan naiknya derajat rakyat. Lalu, pada tahun 1913, Kongres SI kedua diadakan di Solo. Keputusan dari kongres ini adalah menyatakan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Di kongres kedua juga terdapat keputusan Cokroaminoto untuk menjadi Ketua Sentral Sarekat Islam. Kongres Sarekat Islam ketiga, Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam pertama diadakan di Bandung 17 Juni 1916. Keputusan dari Kongres di Bandung adalah Sarekat Islam akan melakukan pergerakan untuk menyatukan seluruh warga negara dan memberikan kesadaran bahwa kita ada satu bangsa dan satu negara. Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam diadakan di Jakarta pada 20-27 Oktober 1917. Ada 3 keputusan yang diambil pada Kongres di Jakarta. Pertama, Sarekat Islam tetap menyetujui gerakan parlementer evolusioner. Kedua, tetap mengikuti gerakan Indiwerbar. Dan ketiga, memerintahkan untuk membuat pemerintah sendiri menolak serangan.
Pada tanggal 6 Mei 1917, Serikat Islam Semarang mengalami perubahan kepengurusan dengan Semaun Ketua Serikat Islam Semarang. Khususnya, Semaun tidak setuju dengan keputusan tersebut pada Kongres Luar Biasa Sentral Serikat Islam tanggal 6-10 Oktober 1921 yang diadakan di Surabaya. Terdapat keputusan melanggar keanggotaan rangkap. Anggota Serikat Islam harus memilih antara Serikat Islam atau organisasi lain. Keputusan tersebut membuat Syarikat Islam dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial terpecah. Sehingga muncul Syarikat Islam Putih atau Si Putih yang dipimpin oleh Agus Salim, berasaskan kebangsaan dan keagamaan yang berpusat di Yogyakarta. Dan Syarikat Islam Merah atau Si Merah dipimpin oleh seorang Semaun, Alimin, dan Darsono yang berasaskan sosial komunis berpusat di Semarang. Setelah Syarikat Islam terpecah menjadi dua kubu, pada 17-20 Oktober 1923, Syarikat Islam Putih mengadakan kongres di Madiun dengan keputusan mempertahankan disiplin kepartaian dan mengubah nama Syarikat Islam menjadi Partai Syarikat Islam. Pada tahun 1929, nama organisasi kembali berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Di sisi lain, pada Mei 1920, Semaun yang memimpin Syarikat Islam Merah mengadakan kongres di Semarang yang memutuskan bahwa semua syarikat Islam lokal penganut Semaun yang berhaluan komunis berganti nama menjadi Perserikatan Komunis India atau PKH. Dan pada 1924, PKH mengadakan Kongres Komintern yang menghasilkan perubahan nama dari Perserikatan Komunis India menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI.